Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan mata pelajaran akuntansi dasar. Di video sebelumnya di bab 1 kita sudah membahas mengenai apa itu akuntansi, kemudian siapa saja yang membutuhkan informasi akuntansi. Nah, kita lanjutkan sekarang ke bab 2. Bab 2 kita akan mempelajari tentang bidang-bidang akuntansi, profesi, dan etika profesi akuntansi. Nah, di bab 1 kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian akuntansi, pihak-pihak yang membutuhkannya siapa saja, masih ingat? Nah, pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi itu diantaranya ada pemilik, ada manajer, ada karyawan, ada investor, ada kreditur, ya, pemerintah, ya. Nah, informasi-informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tersebut tentunya berbeda-beda. Nah, karena itulah, ya, karena perbedaan itulah muncul berbagai macam bidang akuntansi. Contohnya apa? Contohnya auditing, akuntansi perpajakan, akuntansi biaya, nanti ada akuntansi penganggaran, kemudian ada audit internal, dan lain-lain. Nah, banyaknya bidang-bidang akuntansi yang tadi disebutkan, otomatis akan menyebabkan banyaknya profesi akuntansi yang dibutuhkan. Ya, profesi akuntan itu terdiri dari dua jenis atau dua kelompok. Ada akuntan publik dan akuntan manajemen. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas di sini. Tadi sudah disebutkan ada sebenarnya dua kelompok, yaitu ada akuntan manajemen ya dan akuntan publik. Nah, yang ini yang akuntan publik dan akuntan manajemen, atau akuntan publik itu akuntan yang bekerja secara independen di luar perusahaan. Ya, sedangkan akuntan internal atau akuntan perusahaan atau akuntan manajemen ya, ini adalah akuntan yang bekerja di dalam perusahaan. Jadi kalau akuntan publik itu di luar perusahaan, pekerjaannya bebas, independen, ya, tidak terikat. Sedangkan akuntan internal atau akuntan perusahaan atau akuntan manajemen ini sama saja. Ini akuntan atau profesi akuntan yang bekerja di dalam perusahaan, yang bekerja untuk sebuah perusahaan. Nah, misalnya kita melamar ke sebuah perusahaan A, nah kita melamar di bagian akuntansi, nah kita berarti tergolong akuntan publik. Ya, kita bekerja untuk menghasilkan laporan atau menyusun laporan keuangan perusahaan tempat kita bekerja. Nah, berarti kita tergolong akuntan perusahaan atau akuntan internal atau akuntan manajemen, bukan akuntan publik. Oke, nah nanti juga ada akuntan pemerintah atau akuntansi pemerintah dan akuntansi pendidikan. Ini sebagai tambahannya ya. Secara garis besar ada dua kelompok bidang akuntansi publik dan akuntansi internal. Nah, sekarang kita ke akuntan publik yang pertama. Nah, akuntan publik itu apa? Akuntan yang bekerja secara independen tadi ya, secara independen di luar perusahaan. Nah, bidangnya apa saja? Nah, akuntan publik terdiri dari dua macam, yaitu auditing dan akuntansi perpajakan. Nah, auditing itu apa? Akuntansi auditing. Nah, bidang akuntansi publik ya, yang kegiatannya melakukan pemeriksaan untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan atau investor ya, atau untuk investor, kreditur dan pihak-pihak eksternal lainnya. Nah, ini bagian audit memeriksa kan ya, auditing. Berarti bidang akuntan publik yang kegiatannya memeriksa laporan keuangan yang disusun oleh akuntan perusahaan. Itu kan akuntan publik itu akuntan yang bebas, independen gitu ya. Nanti dibayar oleh lembaga atau yang berkepentingan untuk memeriksa sebuah laporan keuangan. Jadi memang hasil dari laporan keuangan itu tentunya akan diperiksa terlebih dahulu. Jangan-jangan itu penuh dengan kecurangan atau mungkin banyak yang dimanipulasi. Itu ada yang khusus memeriksa apakah laporan keuangan itu wajar atau tidak. Ya. Nah, memang akuntansi itu ya rentan sebenarnya kalau kurangnya integritas atau profesionalisme. Karena rentan seperti apa? Rentan maksudnya itu bisa dimanipulasi, gitu. Makanya perlu adanya auditing. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bidang akuntan publik itu ada akuntansi perpajakan. Nah, akuntansi perpajakan ini bidang akuntansi publik juga yang kegiatannya membantu perencanaan pajak dan memastikan perusahaan mematuhi aturan pajak yang berlaku.
Nah, ini di sini di akuntansi perpajakan nih ya. Ini akuntansi khusus untuk mencatat atau membantu membuat perencanaan pajak, akuntansi perpajakan. Nah, ini ada sekolahnya juga ya. STAN gitu kan, kita tahu STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi kalau masuk di STAN itu otomatis ya akan nanti langsung bekerja di perpajakan ya, di Dirjen Pajak gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, nah bagian bidang akuntansi kedua adalah bidang akuntan internal atau akuntan perusahaan yang manajemen. Nah, tadi kalau akuntan publik itu bekerja di luar perusahaan, kalau akuntan internal atau akuntan manajemen atau akuntan perusahaan, ini bekerjanya di dalam perusahaan. Nah, misalnya kita melamar ke sebuah perusahaan, diterima, dan kita bekerja sebagai akuntan perusahaan tersebut. Nah, berarti kita tergolong ke dalam akuntan perusahaan, atau kita mengerjakannya akuntansi perusahaan atau manajemen. Nah, akuntan internal ini dibagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama ada akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya ini adalah akuntansi internal yang kegiatannya menganalisis beban-beban yang dikeluarkan dalam proses produksi. Nah, ini biasanya di perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi, kemudian bahan jadi yang siap untuk dijual. Misalnya pabrik kue gitu ya. Nah, itu ada perusahaan manufaktur. Pokoknya yang mengolah bahan-bahan lah dari bahan mentah menjadi bahan jadi, itu adalah manufaktur. Nah, akuntansi biaya ini diterapkan di sana biasanya. Kemudian ada akuntansi anggaran. Nah, akuntansi anggaran ini adalah akuntansi internal yang kegiatannya menetapkan sasaran penjualan dan laba serta membuat perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut. Anggaran budgeting ya, akuntansi anggaran. Kemudian ada perancangan sistem informasi. Nah, ini akuntansi yang kegiatannya merancang sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal. Kemudian ada audit internal. Nah, ini adalah akuntansi yang kegiatannya melakukan audit yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan. Yang berkaitan dengan akuntansi manajemen ini ada sebuah institut, ini namanya IAMI. Ya. IAMI itu adalah Institut Akuntan Manajemen. Ya, ini sebuah asosiasi yang didirikan pada tanggal 1 April 2008. Nah, visinya itu adalah menjadi asosiasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktik akuntansi manajemen. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, tambahannya selain dua kelompok tadi ada akuntansi pemerintahan. Ini sektor publik ya. Nah, apa ini akuntansi pemerintahan? Nah, ini akuntansi yang diperlukan dalam lembaga-lembaga pemerintahan untuk mengatur keuangan negara atau daerah untuk merealisasikan anggaran negara atau daerah. Ya. Nah, biasa ini kan di sebuah negara suka menyusun RAB ya, rencana anggaran, RAPBN, rencana anggaran pendapatan belanja negara yang nanti akan disalurkan ke daerah. Selain itu ada satu lagi akuntansi pendidikan. Nah, kalau akuntansi pendidikan ini akuntansi berkaitan dengan dunia pendidikan, baik tenaga pengajar atau dosen akuntansi yang mengajarkan akuntansinya. Siapa saja pokoknya yang mengajarkan akuntansi ini adalah akuntansi pendidikan ya. Yang diajarkannya adalah materi-materi tentang akuntansi. Ya, seorang akuntan tentunya bisa belajar lewat atas bimbingan seorang guru atau dosen akuntansi. Selanjutnya, kita akan mengenal profesi-profesi akuntansi. Nah, profesi akuntansi ini dibagi menjadi dua, seperti hanya tadi bidang akuntansi, akuntan publik dan akuntan manajemen. Akuntan publik, ini akuntan, ya akuntan berarti orangnya, kalau akuntansi berarti kegiatannya, akuntan yang memberikan jasanya untuk mendapatkan imbalan atau honor. Pihak-pihak yang menggunakan jasanya adalah para pengguna eksternal informasi akuntansi. Jadi akuntan publik itu, tadi kan akuntansi publik berarti akuntansi yang bekerja atau prosesnya itu di luar perusahaan. Nah, akuntannya, orangnya, sebut akuntan, nah ini dibayar nanti atau mendapatkan imbalan dari orang yang membutuhkan, ya, atau para pengguna ini, para pengguna eksternal yang membutuhkan informasi akuntansi, ya, nanti dikasih honor atau imbalan. Jadi ini terbebas atau independen atau bebas ya dari ikatan sebuah perusahaan. Jadi siapapun yang
membutuhkan jasanya seperti halnya kuasa hukum kayak gitulah ya, itu kan publik ya. Siapa yang membutuhkan tinggal nanti dibayar atau diberikan jasa atau honornya. Kemudian ada akuntan manajemen. Nah, kalau akuntan manajemen berarti akuntan atau orang yang melaksanakan akuntansi, melakukan proses akuntansi dalam sebuah perusahaan. Di dalam perusahaan, jadi dia bekerja untuk perusahaan, dia terikat oleh perusahaan. Jadi nanti honornya pun atau gajinya itu dari perusahaan tempat dia bekerja, bukan dari orang per orang atau organisasi yang bebas. Akuntan yang memberikan jasanya untuk suatu organisasi, baik dalam suatu perusahaan maupun organisasi nirlaba. Nah, organisasi nirlaba itu berarti organisasi yang tidak mencari keuntungan, nirlaba. Ya, kalau perusahaan jelas kan, perusahaan itu mencari keuntungan. Nah, salah satunya nanti keuntungan diberikan untuk gaji si akuntan ini, gitu. Nah, kalau organisasi nirlaba ini organisasi yang tidak bertujuan mencari keuntungan, misalnya organisasi sosial. Selanjutnya kita ke etika profesi akuntansi ya, etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi. Apa itu etika? Etika itu adalah pedoman ya, pedoman bagaimana manusia harus hidup dan bertindak sebagai orang baik. Bisa kita jabarkan bahwa dalam bertindak seorang akuntan itu harus memperhatikan apa saja yang menjadi prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman. Agar apa? Agar dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Hal ini kenapa? Karena terkadang seorang akuntan itu kadang-kadang nih dipaksa untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Contohnya apa? Misalnya, seorang akuntan diperintahkan oleh atasannya, berarti yang atasannya misalnya akuntan manajemen, berarti kan akuntan perusahaan. Nah, misalnya manajernya meminta untuk menunda pembuatan laporan keuangan. Karena apa ditunda? Karena menunjukkan kerugian. Nanti kalau laporan keuangannya rugi, ya menunjukkan sebuah kerugian, nanti pengajuan ke banknya, kalau mengajukan kredit itu tidak akan disetujui oleh bank. Nah, maka ditunda. Misalnya disuruh tunda dulu. Nanti kalau sudah menunjukkan laporan laba ruginya menunjukkan laba, baru deh dibuat misalnya. Nah, itu nggak boleh, tidak sesuai dengan etika profesi. Kalau misalkan dipaksa seperti itu, ya itu akan menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan, ya melawan hukum juga. Ya, akan menyebabkan perusahaan itu nanti mengalami keruntuhan lama-kelamaan atau nanti fraud istilahnya ya. Ada istilah fraud. Fraud itu apa? Kecurangan dalam akuntansi. Ini sudah banyak contohnya ya. Kecurangan yang dilakukan oleh seorang akuntan. Ya. Di Indonesia itu ada sebuah perkumpulan namanya IAPI. IAPI itu perkumpulan akuntan pertama di Indonesia yang membuat kode etik untuk para anggotanya. IAPI itu Institut Akuntan Publik Indonesia, ya. IAPI. Nah, itu ada IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, dulu saya waktu SMK, waktu diuji kompetensi itu langsung oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. IAI ini membuat sebuah kode etik profesi, ya, disusun oleh untuk semua akuntan, baik akuntan intern maupun akuntan publik di Indonesia. Jadi etika profesi akuntan ini tidak hanya sebatas berbuat sesuai dengan tertulis dalam kode etik ya. Nah, ini hal terpentingnya itu adalah bagi seorang akuntan adalah berbuat jujur ya, untuk memegang komitmennya, jujur. Kenapa harus jujur? Memang sebenarnya Indonesia bukan kekurangan orang pintar ya, tapi kekurangan orang jujur. Jadi pintar nggak jujur udah ya. Makanya banyak sekarang kan yang menjadi narapidana ya itu dari Dirjen Pajak ya, seperti siapa Gayus itu kan tuh orang pintar ya, tapi nggak jujur gitu ya. Jadi bisa memanipulasi data ya, dia pintar gitu ya, bisa memanipulasi data. Makanya pintar, makanya bisa memanipulasi data itu pintar gitu ya. Ya, tapi dia tidak jujur. Banyak sekali. Nah, jadi integritas, kejujuran itu yang paling penting sekali gitu ya. Kita langsung ke prinsip dasar etika profesi akuntansi. Nah, ada 8 prinsip ya, prinsip dasar etika profesi dalam akuntansi. Nah, pertama ada tanggung jawab profesi ya, dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang profesional ya. Setiap anggota itu harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
Karena apa? Karena dia mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Kemudian yang kedua, prinsipnya itu kepentingan publik. Jadi setiap anggota atau setiap akuntan itu berkewajiban untuk selalu bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Nah, satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab pada publik. Ya. Jadi memang seorang akuntan itu membuat sebuah laporan keuangan itu memang untuk kepentingan publik, nah kemudian integritas. Nah, integritas itu apa? Nah, untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota atau akuntan harus memenuhi tanggung jawab profesional dengan integritas setinggi mungkin. Ya, integritas mengharuskan seorang anggota untuk apa? Untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Integritas, berintegritas. Jadi sederhananya integritas seperti apa ya? Dalam sehari-hari misalnya, kita ada di jalan raya, kemudian ada lampu merah, ternyata tidak ada siapa-siapa, misalnya sepi. Nah, kalau kita berintegritas, kita tetap harus mematuhi aturan tersebut, bahwa kalau lampu merah berhenti gitu. Jangan mentang-mentang tidak ada siapa-siapa, benar-benar kosong, ada lampu merah, kita selonong gitu. Nah, itulah salah satu contoh sederhana integritas, berintegritas. Dia harus bisa menjaga rahasia kliennya, ya, kalau kuasa hukum misalnya. Sama hal dengan profesi akuntansi. Kemudian ada objektivitas. Nah, prinsip objektivitas ini mengharuskan seorang akuntan itu bersikap adil. Adil, tidak memihak, jujur, intelek, ya, terus tidak berprasangka, terus bebas dari kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Jadi harus objektif lah, harus dengan sebenar-benarnya tanpa harus melihat siapa yang menjadi orang yang membutuhkan informasi dari kita, gitu ya, atau membutuhkan jasa kita. Harus objektif. Kompetensi dan kehati-hatian, ya. Kehati-hatian ini setiap anggota itu harus melaksanakan jasa profesional dengan berhati-hati, ya. Dan kemudian yang keenam ada kerahasiaan. Nah, ini jelas ya dari kata kerahasiaan. Prinsip ini berarti menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama dia melakukan jasa profesionalnya. Tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan dari orang yang mempercayakan kepada kita untuk membuat laporan keuangannya. Kecuali apa? Kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Ya, misalnya perusahaan yang kita buatkan laporannya ternyata perusahaan yang melawan hukum. Kemudian dari hukum atau dari kepolisian misalnya minta untuk membukakan laporan keuangannya. Nah, itu boleh, tapi selain itu tidak boleh. Yang ketujuh, perilaku profesional. Perilaku profesional ini bahwasanya setiap anggota itu harus berperilaku konsisten, ya, dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Ya, profesional. Berarti ya tadi profesional itu harus bisa menjaga nama baik profesi dia. Ya, jangan sampai akibat ulah seorang akuntan yang tidak profesional, jadi membuat seolah-olah semua akuntan buruk atau jelek seperti itu. Perilakunya harus diterapkan, perilaku profesionalnya. Kemudian terakhir ada standar teknis. Ya, ini apa maksudnya? Jadi setiap kegiatan yang dia lakukan itu harus mengikuti standar teknis yang sudah ditetapkan. Ya, yang memang sesuai dengan apa? Sesuai dengan keahliannya, dengan berhati-hati, kemudian wajib untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa atau orang yang menyuruh kita, orang yang membayar kita, selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Gitu. Oke, ini prinsip dasar etika profesi akuntansi bab 2 sudah cukup sampai di sini. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar, ya, atau boleh kirim email. Ini untuk bab 1, bab 2, bab 3, memang dalam akuntansi dasar masih lebih banyak teorinya.
kita sebatas mengenal apa itu akuntansi, siapa saja yang membutuhkan informasi akuntansi, bidangnya apa saja, jenis profesinya apa, kayak gitu. Nanti beberapa bab ke depan, mungkin kita sudah mulai masuk ke berkenalan dengan angka-angka ya, atau berkenalan dengan nama-nama perkiraan yang akan kita pakai dalam akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di bab 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.